Oke, kenalin gua Jess dan ini video pertama gua serta video terakhir juga. Gua di sini cuma pure meminta maaf serta gua juga mau ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi ya secara detail. Yang pertama, gua minta maaf banget karena gua udah jadiin lu boneka. Tapi gua nggak tahu ya asumsi dari mana gua itu ngejadiin lu boneka. Padahal di rumah itu free, Bray. Lu mau keluar kapanpun, gak ada peraturan di rumah. Di GH juga sama, gue nggak pernah nyuruh lu pekerjaan-pekerjaan rumah kayak lu harus nyapu ini lantai, malah gue yang suka bersihin gitu kan. Atau kayak pas lu bawa cewek ke rumah deh Bre, pas, nah kalau nggak salah namanya, kan lu bawa dia ke rumah terus kadang nginep di rumah juga gitu kan, lu berduaan di kamar gitu. Nggak tahu ngapain ya, setelah selesai, setelah keluar gue masuk ke kamar gitu kan, terus ada kondom bekas pakai gitu di mana-mana. Asumsi gue nih ya, lu itu kayak eksperimen main balon gitulah, main balon dari kondom. Jadi di rumah itu free, nggak ada batasan, nggak ada peraturan juga dari gua gitu ya. Kalau di konten juga sama, gua nggak pernah nyuruh lu ngedit, nggak pernah lu juga nggak mau. Kan lu sendiri yang bilang, pokoknya gua cuma tahu main deh bang, selebihnya mah urusan lu bang gitu. Gua mah cuma tahu main gitu pokoknya, GG gua. Gua nggak terima aja kenapa lu bisa-bisanya bilang gua itu ngejadiin lu boneka. Dan gua minta maaf banget untuk kali itu, kalau lu merasa gua jadiin boneka, gua minta maaf banget. Yang kedua, gue juga minta maaf karena gue udah buat drama antara Nupquin sama Zuan ya. Tapi kan dulu lu girang-girangan bro pas itu drama kebentuk kayak bocah dapet permen gitu. Lu tau gak sih gimana kalau bocah dapet permen? Lu ngomong gini kan, ayo bang ajar bang kita bukti nih ke Zuan nih kalau ini era gua. Dan lu juga ngomong kan kalau Zekson itu jokian, dulu tangannya cepet banget, sekarang udah mulai slow hand. Skillnya mau jauh beda yang dulu sama sekarang. Sekarang kan ya slow hand banget gitu. Petan tangan gua bang, gigian gua daripada Zekson yang sekarang. Kan begitu kan ngomongnya. Dan disitulah awal gua buat drama. Gua pengen Zeksuan naik lagi dengan menjadi rival dari Noob Queen. Dan meskipun begitu, gue tetap minta maaf. Semoga kalian bisa ngerti lah. Bagus sih, maksudnya cara lu buat drama drama keluar dari Noob Queen itu bener-bener GG sih. Maksudnya anjir sih. Gue juga nggak kepikiran gitu ya. Semua yang kita perbuat di Enki, tai-tainya segimana, tolol-tololnya segimana, atau apapun yang kita perbuat di Enki, itu lu timpa ke gue semua. Negatifnya itu lu timpa ke gue semua, lu buang semua, lu cuci tangan, dan boom, lu terkenal sendiri, lu sendiri, dan lu bener sendiri. Sedangkan gue di sini nanggung beban berat. Sedangkan gue dicap orang sebagai pembuat drama, gak jelas. Halus banget permainan lu, halus, bener-bener halus. Gue GG lah buat lu, 100, lu the winner semuanya. Dan yang ketiga, gue minta maaf atas masalah uang. Ada kemarin uang yang gue pakai juga. Uang yang gue pakai bukannya uang AdSense ya. Uang yang gue pakai adalah uang sponsor sama endorse. AdSense yang dihasilkan dari YouTube nggak pernah kurang dan juga nggak pernah telat. Oke? Utang gue untuk yang endorse sama sponsor itu udah gue janji bakal gue ganti setiap bulannya. Setiap 1 bulan. Namun di bulan pertama, gue ada problem, gue pulang kampung, dan dia juga tahu gue habis banyak duit di sana, dan gue nggak bisa bayar dia untuk bulan pertama. Tapi yang jadi masalah, omongannya ke media. Jadi, dia ngomong ke media itu, pasang muka lemes nih. Iya, gue belum dibayar sampai sekarang, gue udah males. Gimana ya? Jauh bro dari fakta yang terjadi gitu kan. Kenapa sih lu nggak bisa jujur ke media? Ngomong apa adanya. Kalau uang AdSense itu lancar, gue punya utang sama lu, gue janjiin bayar tiap bulan, tapi di bulan pertama gue nggak bisa bayar karena ada problem, gue pulang kampung. Kenapa lu harus pasang-pasang muka lemes gitu? Gue nggak pernah dibayar sampai sekarang. Lu tau nggak efeknya gimana? Orang-orang pada ngira gue itu belum pernah bayar lu. Padahal AdSense lancar. Tapi respon lu bener-bener kayak omongan lu ke media itu bener-bener minta perhatian netizen banget sih. Seakan-akan lu itu ditipu. Jadi gini kesimpulannya, dia emang udah niat keluar dari NQ, hanya aja dia nggak punya alasan. Dia jadiin alasan-alasan kecil seperti ini buat keluar dari NQ. Nah, kalau di posisi dia ya, mungkin yang gua tangkep ya, bisikan-bisikan angin pasti ada kok. Bray, kok lu nggak buka sendiri sih? Lu kan udah famous bro.
Lu bisa kok kalau buka sendiri, lu udah terkenal. Terus sampai kapan sih, Bray, lu kerja sama Bang Jess? Lu mau kerja sama terus? Sampai kapan sih lu harus bagi dua terus sama orang? Kan lu bisa dapet semuanya sendirian. Jadi alasan-alasan kecil kayak gitu digede-gedein gitu ya buat alasan keluar dari NQ. Drama lah, didramain lagi. Enak banget ya perjalanannya dia. Maksudnya nggak susah-susah bikin channel. Ya kalian pasti tahu lah sesusah apa sih bikin channel. Oke, yang terakhir password YouTube ya. Sebenarnya password YouTube itu dia udah tahu kok. Dia udah tahu gue ganti. Dia tanya ke gue kemarin, Bang, password YouTube diganti. Terus gue jawab iya. Terus didiemin, clear, nggak ada masalah. Dan gue juga biasa aja. Kenapa? Karena emang rutinitasnya begitu. Dia itu cuma tahu main dan sisanya diserahin ke gue. Bang, gue cuma tahu main bang, pokoknya sisanya urus. Untuk pendapatannya dia selalu nanya kok. Pendapatan bulan ini berapa? Mana bang? Oh segitu, ya udah bang. Berapa gue dapatnya segini, ya udah. Oh iya bang, oke siap. Kayak begitu rutinitas yang dari dulu, dari tahun-tahun lalu sampai sekarang, kenapa baru dipermasalahin saat ini? Gue nggak kok. Dan gue juga tahu kok dari endorse masuk ke IG dia, dan banyak kok endorse yang dia ambil tanpa sepengetahuan gue, banyak. Tapi gue nggak pernah permasalahin, biarin aja, terserah. Tapi ya ketika dia udah dapet yang lebih gede dari penghasilan Enki, nah otak juga pasti mulai mikir lah. Orang nggak selamanya kok kerja sama orang. Dia nggak tahu sesakit apa bikin channel, bangun channel sendiri dari awal, dari nol. Cara dapetin fans itu kayak gimana, naikin YouTube itu gimana, dia nggak tahu, belum ngerasain. Dia cuma tahu enaknya doang. Gue udah bantu lu di awal, gue udah bantu perjalanan karir lu, dan ini bukan ending yang gue harapkan, Bray. Bukan kayak gini endingnya. Gue tahu lu masih bocil, tapi seharusnya lu harus bisa mikir dong, yang dari awal berjuang itu siapa. Gue pernah ngomong juga ke dia, kalau gue itu mau nyari orang yang bisa main funny, siapa aja kayak yang bisa main funny, yang gak ada dasar gitu, maksudnya yang gagal ya nge-YouTube-nya. Ya siapa tahu kan terkenal kayak lu gitu kan, itu kan rezeki dia, nanti kan lu bisa bantu-bantu lah gitu kan. Terus dia ngomong gini ke gue, jangan bang, nanti kita banyak saingan. Mau bang, kalau Enki jatuh mau. Gue niatnya ngebantu orang, tapi ya karena dia gak setuju, alasannya banyak saingan atau takut jatuh, ya udah di cancel. Makanya gue pengen ngebantu orang gitu sebenarnya. Itu sih, kayaknya sih cuma mau menang sendiri sih sebenarnya, nggak mau yang lain terkenal. Ya nggak apa-apa sih. Kesimpulan sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya itu cuma nyumpulin celah-celah doang buat alasan keluar dari Enki. Itu sih faktanya. Lu nggak usah jelasin gue bagian per bagian, karena gue udah tahu semuanya. Dan ini yang terakhir, sebenarnya ini rahasia pribadi gue. Tapi ya di posisi sekarang ya mau nggak mau, gue pernah nawarin channel Nupin ke dia. Bukan cuma nawarin, ngasih kok, cuma-cuma. Itu tahun lalu gue tawarin. Itu tahun lalu gue omongin ke dia. Gue ngomong gini, Bre, ini channel ambil alih aja. Buat lu aja nggak apa-apa. Tunggu gue punya duit dulu, buka usaha, paling lama 6 bulan lagi. Terus dia jawab gini, lu udah nyelamatin hidup gue dari gue yang bukan apa-apa bang, yang gue dulunya cuma suruh-suruhan tongkrongan, cuma tukang gojek, yang ya kalau lagi gabut ya main ML gitu, yang dari HP gue cuma Xiaomi 4X bang, sekarang udah pakai iPhone. Jangan bang, gue nggak mau, gue mau bareng-bareng aja pokoknya. Kalau contohnya gue nggak ada, gue nggak nawarin dia join ke Enki, dan gue nggak tahu dia bakal jadi apa, ya gue cuma taunya dia tukang gojek sebelumnya. Ini salah satu bentuk kekecewaan gue, dimana masih banyak lagi yang harus gue jelasin. Tapi cukup sampai di sini aja. Kekecewaan gue mulai dari lu sering ngehina Zekson banting HP sama yang lain-lain, terus lu buang ke gue semua, dan seakan-akan lu gak ada masalah gitu sama Zekson. Sebelumnya juga gue ngajak lu podcast berdua sebelum masalah ini benar-benar terjadi, dan lu milih gak mau. Ternyata lu milih podcast sendiri, dimana lu di situ ngejual gua, ngejual semua keburukan gua, ngejual muka sedih lu buat dapet hati netizen. Setelah semuanya terjadi, gua minta lu tanggung jawab karena ada beberapa poin-poin yang salah, dan ternyata lu nggak mau klarifikasi lagi. Lu cuma bilang ke gua, nanti gampang bang, gua ntar tinggal komen doang, jangan bully Noob Queen. Keren aja sih. Yang ketiga, gua kecewa banget. Sekarang dia udah nggak bisa dihubungin lagi, harus melalui manajer. Padahal gue pengen ngobrol-ngobrol, ya gue masih gue anggap temen, tapi dia udah nganggep gue musuh. Ya udahlah, biarin. Enak banget ya jadi lu ya, lu udah terkenal, lu bikin podcast ke media, pasti didengerin semua.
seakan-akan lu dikecewain padahal gue yang dikecewain, pasang muka lemes ke media buat dapet perhatian netizen, padahal lu cuma pengen sendiri, pengen nikmatin hasil sendiri, udah terkenal, udah buta sama duit, lu lupa sama orang di belakang lu gimana. Oke, seperti omongan gue di awal, ini video terakhir gue. Gue kemarin udah dapat obrolan dari seseorang kalau dia bisa ngehandle channel Enki 100%. Gue juga merasa nggak pantas di sini dan yang pastinya juga nggak bakal didukung juga. Jadi ini udah fix, setelah video ini tayang, gue nggak ada urusan lagi dengan channel Enki. Nggak ada masalah lagi, aman, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Satu kata buat mas-mas yang di sana, jangan pernah jelasin gue bagian per bagian, karena gue udah tahu.